Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG Daljab periode 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni, guru mata pelajaran fikih di MI Ar-Rayhan, Lawang, Malang, Jawa Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2025 dengan NIM 20256100048. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan mempersembahkan video uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Ar-Rayhan Lawang, mata pelajaran fikih kelas 6 dengan judul Binatang Haram dan dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Demikian video perkenalan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian pagi hari ini? Alhamdulillah, bersemangat, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, fitaatillah. Mari anakku sekalian, sebelum kita belajar bersama, berdoa dulu. Mudah-mudahan segala niatan baik kita, cita-cita kita, harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelas, silakan maju ke depan. Semuanya berdoa dengan hikmat, dengan khusyuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mbak Fira, silakan duduk kembali. Anak sekalian, sebelum kita masuk pembelajaran, Ustadz ingin absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pagi hari ini? Ainia Faida Azmi hadir. Al-Farisa Fidelia Anindia ada acara di bawah. Alisa Khadijah Dela. Almera Naswa. Diksenta Lintang Nesha. Fatimah Zara latihan. Kaisa Khilda Kimere Mirfat Fakhira Nadia Inara latihan. Naura Jasmine hadir. Raisa Revana Samantha Shakila Yolanda Zafira
Zahida qalbi. Alhamdulillah semua hadir, walaupun ada yang tidak bisa hadir di kelas karena ada pelatihan, ada latihan untuk perlombaan. Anakku sekalian dimuliakan Allah, mari sebelum kita belajar bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional untuk menambah semangat kita dalam belajar, untuk menambah kecintaan kita kepada negara yang kita cintai, Indonesia. Tangannya dikibarkan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Anak yang dimuliakan Allah, sebelum kita memasuki materi inti pembelajaran pagi hari ini, Ustadz ingin mereview kembali materi yang sudah kita belajar bersama minggu yang lalu. Masih ingat? Kita belajar tentang apa? Binatang halal. Coba, Raisa, binatang halal itu apa, nak? Binatang yang boleh dikonsumsi oleh. Boleh beri teman Raisa. Jenis-jenisnya apa saja? Coba satu sebutkan. Naswa. Binatang halal itu termasuk binatang ternak. Contohnya apa binatang ternak, Fira? Sapi. Zaida? Binatang ternak contohnya kambing. Yang kedua, Elma, binatang yang halal kategorinya jenisnya adalah binatang yang tidak disebutkan keharamannya. Contohnya apa? Rusa. Terus apa lagi? Kelinci, kanguru. Dan yang terakhir, binatang halal adalah Yolanda, binatang air. Contohnya ikan. Semua jenis ikan yang ada di air, baik di air tawar, payau, air asin atau air laut, itu semuanya halal. Hari ini kita akan membahas tentang binatang haram. Tapi sebelum membahas binatang haram, Ustadz sebutkan dulu apa sih tujuan pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami pengertian daripada binatang haram. Yang kedua, peserta didik mampu dan memahami jenis-jenis binatang haram. Dan yang ketiga, peserta didik mampu dan memahami akibat daripada atau hikmah menghindari mengkonsumsi binatang haram. Oleh karena itu, hari ini kita belajar bersama-sama tentang binatang haram. Oke, perhatikan dulu. Saya akan memberikan slide untuk kita pahami bersama-sama. Oke. Sebelum kita bahas bersama-sama, Ustadz ingin mengetahui pengetahuan awal kalian tentang binatang. Di papan tulis ini ada 2 poster, 2 gambar. Kira-kira kalian jawab mana yang halal, mana yang haram. Oke. Coba tanya bersama-sama atau satu-satu? Sama-sama. Oke, atau kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1, gajah halal atau haram? Yang keras, halal atau haram? Haram. Oke. Kelompok 2, beruang halal atau haram? Haram. Kelompok 3, ayam halal atau haram? Halal. Kelompok 4, domba halal atau haram? Halal atau haram? Oke, coba sekarang jawab bersama-sama. Kanguru halal atau haram? Masih tanda tanya kan? Nanti kita bahas, kalian akan mengetahui. Serigala, harimau,
Rusa. Halal atau haram? Oke, bagus. Sekarang kita bahas bersama-sama tentang binatang haram agar pemahaman kalian tentang binatang baik halal maupun haram itu bisa lebih spesifik, lebih jelas, sehingga mengidentifikasi yang ada di gambar ini sangat mudah. Ketika diperhatikan ini halal haram langsung halal, ini haram halal halal, paham ya? Sekarang perhatikan binatang haram. Binatang haram itu apa? Semua jenis binatang yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Ya, jangan sampai kita mencoba-coba memakannya. Kenapa kok nggak boleh? Kak Lintang? Karena berakibat buruk baik jiwa maupun raga. Loh, jenisnya apa saja binatang haram tersebut? Ada 2 jenis binatang haram. Nanti ketika kalian sudah memahami ini, kalian akan mudah menebak kategori yang ada di gambar ini, mana yang haram, mana yang halal. Oke, yang pertama, binatang haram adalah jenisnya karena zatnya. Dia memang dari zatnya sudah haram. Tidak boleh diutik-utik. Sampai kapanpun dia tetap haram, kecuali pintar dalam keadaan terpaksa atau darurat. Yang kedua, haram karena sebab. Asalnya halal, nak. Tapi karena ada sebab, jadi haram. Contoh apa? Nah, contoh kambing. Halal atau haram? Halal. Tapi karena matinya dipukul, akhirnya jadi haram. Oke, sudah, perhatikan lagi. Yang pertama tadi haram karena zatnya. Apa saja yang haram karena zatnya? Coba Yolan baca yang keras. Yang pertama, najis dan membawa penyakit. Siapa yang tahu contohnya? Tunjukkan jari. Najis dan membawa penyakit. Ayo Vira. Anjing. Anjing. Terus apa lagi? Jasmine, apa Jasmine? Selain anjing, kodok, masak najis. Ayo. Samantha? Babi. Apa nak? Babi. Yang kedua, bertaring kuat. Bertaring kuat, punya gigi bertaring kuat. Coba sebutkan. Mirfat, hewan yang bertaring kuat. Singa. Apa lagi? Harimau. Kemudian yang ketiga, coba dibaca Big Sen. Berkuku tajam, sebutkan contohnya. Serigala. Serigala berkuku tajam. Bertaring. Apalagi coba? Elang, bagus. Kemudian yang keempat, baca Sakila. Hidup 2 alam. Contohnya apa? Kodok atau kata. Ada lagi, Jasmine? Ular. Ular memang 2 alam. Buaya. Yang kelima, coba Elma dibaca. Elma diperintahkan untuk dibunuh. Contohnya apa? Naswa, contohnya apa? Yang diperintahkan untuk dibunuh. Ular. Terus tikus. Terus di buku kalian ada itu nak? Anjing, galak. Terus elang. Nah, ada di buku kalian ada. Hewan-hewan yang boleh dibunuh. Nah, ini apa saja? Coba ulangi. 1, ular. 2, tikus. 3, anjing galak. 4, elang. 5, gagak. Yang keenam, hewan yang menjijikkan. Contohnya apa, Galbi? Hewan yang menjijikkan. Cicak. Terus kecoa. Terus cacing dan seterusnya. Dan yang terakhir, hewan untuk persembahan berhala. Menyembelih hewan untuk berhala, untuk sesajen. Sampai di sini bisa dipahami? Paham ya? Yang kedua, binatang haram itu karena sebab. 1, apa? Bangkai. Bangkai itu apa? Hewan yang mati dengan sendiri atau penyembelihan yang tidak sesuai syariat.
Kecuali apa bangkai yang boleh dimakan? Belalang dan ikan, bagus. Yang kedua, darah. Darah itu cair. Kalau dibekukan jadi kayak hati. Nah, ini nggak boleh. Yang ketiga, coba dibaca kalbi yang keras. Hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Nyembelih kambing tidak mengucapkan gimana? Bismillahi Allahu Akbar, tapi dengan menyebut nama selain Allah, menyebut tuyul dan bakyul misal, apalagi sundel bolong dan seterusnya. Dan yang terakhir, hewan yang mati karena apa? Satu, sama-sama. Tercekik, dipukul, terjatuh, tertanduk, diterkam binatang buas. Itu hukumnya haram. Setelah kita mengetahui jenis-jenis binatang haram, alias binatang yang dagingnya tidak boleh dikonsumsi, maka jangan sekali-kali kita mencoba memakannya. Karena apa? Berdampak buruk. Maka orang yang menghindari memakan binatang haram, dia akan satu, mendapat ridho Allah. Dua, sama-sama. Tiga. Empat. Lima. Enam. Dan banyak lagi manfaat menjauhi binatang haram. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Sudah paham semuanya, nggih? Sudah paham semuanya? Oke. Sekarang Ustadz kasih pertanyaan kalian dari pemahaman materi yang sudah kalian dapat di layar ini. Sekarang kalian jawab dengan bersama-sama berikut alasannya. Coba, gajah haram atau halal? Haram atau halal? Kenapa? Bertaring. Panda haram atau halal? Kenapa? Bertaring. Di samping buas dia bertaring. Ikan halal atau haram? Kenapa? Jenis binatang laut. Maka anakku sekalian, untuk menambah pemahaman kalian, Ustadz kasih lembar tugas yang dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Nanti presentasi maju ke depan. Nama kelompoknya pakai binatang aja ya. Karena kita topiknya binatang, nanti nama kelompoknya apa? Binatang. Oh, ini yang ke sini. Ya. Karena banyak teman-teman yang mengikuti lomba pelatihan, maka gabung. Ada 3 kelompok. Silakan bekerja sama bersama kelompoknya masing-masing. Gak apa-apa wis, nama binatang. Silakan didiskusikan. Gak apa-apa wis, itu aja. Diganti nama kelompoknya aja. Nama kelompok hewan, binatang, binatang. Bisa untuk referensi lihat bukunya boleh. Lihat bukunya boleh. Lihat buku. Ingat kembali ya, alasan keharaman binatang tersebut. Silakan. Lampunya mati. Oke, di LKPD tersebut ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab, oke? Di antaranya binatang-binatang tersebut masuk kategori apa? Halal atau haram? Terus alasannya apa? Terus juga ada kasus seperti di daerah mana? Ada pasar yang di luar Jawa, pasar yang
Tomohon, nggih bagus. Pasar Tomohon karena listriknya mati nih, Ustaz nggak bisa mutar gambarnya ya. Pasar Tomohon, di mana pasar tersebut menjual bermacam-macam jenis binatang haram. Maka kalian bahas bagaimana praktek daripada penjual beli tersebut, kemudian bagaimana sikap kalian ya, melihat fenomena tersebut. Silakan kalian bahas dengan teman-teman kalian. Hari ini selesai? Ini kelompok apa ini? Surga glider. Itu apa itu? Hewan? Oh, hamster. Namanya kok gaul sekali. Kalau sayapnya? Sayapnya. Kalau orang Jawa dulu namanya walang kelopo. Oke, lanjutkan. Sudah? Iya, nanti presentasi semuanya. Untuk yang poin B sudah belum ini? Oh, sudah semuanya. Kelompok apa ini namanya ini? Panda. Ini kelompok apa? Pegasus. Sudah semuanya? Sudah? Ada yang mau maju dulu? Siapa kelompok apa? Kelompok Pegasus. Oke, silakan maju. Oke, silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Leader akan mempresentasikan tentang hewan-hewan haram. Pertama, hewan singa. Hewan singa termasuk jenis haram karena bertaring. Kedua, buaya. Buaya jenisnya haram karena hidup di dua alam. Ketiga, rusa. Rusa jenisnya halal. Sebabnya karena tidak disebut keharamannya. Keempat, katak. Katak jenisnya haram karena hidup di dua alam. Kelima, unta. Unta jenisnya halal karena hewan ternak. Keenam, bebek. Bebek jenisnya halal karena hewan ternak. Ketujuh, ikan tuna. Ikan tuna termasuk jenis halal karena hewan laut. Kedelapan, semut. Semut jenisnya haram karena najis. Kesembilan, elang. Elang jenisnya haram karena memiliki kuku tajam. Terakhir, kecoa. Kecoa jenisnya haram karena diperbolehkan dibunuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok apa tadi? Sugar. Oke. Ada yang iskal nggak tadi? Dari 10 jenis binatang yang disebutkan, alasannya ada yang pas atau kurang pas? Kalian bisa menyanggah? Yang tadi semut. Ya, semut tadi alasannya apa, Nak? Najis. Najis. Pas atau kurang pas? Nah, yang pas apa? Alasannya tidak boleh dibunuh. Oke, nanti diganti, ke. Kenapa semut haram? Karena tidak boleh dibunuh. Terima kasih kelompok Sugar Leader. Silakan kembali. Oke, selanjutnya kelompok Pegasus. Pegasus untuk yang poin B. Yang A nggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan temannya, nanti bisa kalian sanggah. Dari kelompok Pegasus akan mempresentasikan hasil LKPD. 1. Apa pendapat kalian tentang praktik tersebut? Praktik tersebut tidak sesuai dengan perintah agama karena agama menyuruh menjual makanan halal. 2. Mengapa agama melarang mengonsumsi binatang haram tersebut? Karena makan binatang haram dapat menyebabkan penyakit, dosa, imun lemah, dan dibenci Allah. Yang terakhir, bagaimana langkah yang Anda lakukan dalam pencegahannya menghindari jual beli makanan haram? Oke. Sekian presentasi dari kelompok Pegasus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok Pegasus. Oke, ada yang menyanggah? Semuanya jelas? Ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih kelompok Pegasus. Selanjutnya kelompok terakhir apa?
Maju silakan. Oke, silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami dari kelompok Panda akan mepresentasikan tentang hewan halal dan haram. Pertama ada singa. Singa itu hewan yang haram karena giginya bertaring. Kemudian ada buaya. Buaya adalah hewan yang haram karena hidup di dua alam. Yang ketiga ada rusa. Rusa itu halal karena tidak disebutkan keharamannya. Yang keempat ada kata. Kata haram karena hidup di dua alam. Yang kelima ada unta. Unta halal termasuk hewan ternak. Yang keenam ada bebek. Bebek hukumnya halal karena termasuk bahimatul an'am. Yang ketujuh ada ikan tuna. Ikan tuna hukumnya halal karena hewan air. Yang ke-8 ada semut. Semut hukumnya haram karena tidak boleh dibunuh. Yang ke-9 ada elang. Elang hukumnya haram karena berkuku panjang. Yang ke-10 ada kecoa. Kecoa hukumnya haram karena menjijikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada sanggahan dari kelompok apa dah? Panda. Tadi disebutkan bebek. Bebek halal atau haram? Halal. Karena apa? Termasuk binatang ternak atau tidak disebutkan keharamannya? Ya bisa diternak ya, semuanya bisa diternak. Oke, bagus. Silakan duduk kembali sekalian. Sampai di sini bisa dimengerti tentang materi hari ini tentang binatang haram. Bisa paham semuanya ya? Oke, sekali lagi. Allah menciptakan binatang itu semuanya untuk kita, baik halal maupun haram. Tetapi yang halal itu kita bisa manfaatkan, baik ada yang dagingnya, ada yang tenaganya, ada yang bahkan semuanya bisa dimanfaatkan, mulai kulitnya, dagingnya, terus apa lagi? Tulangnya. Kalau yang haram maka untuk menjaga kelestarian alam. Karena Allah itu Tuhan yang maha adil, menciptakan segala sesuatu itu ada baik, ada buruk, ada halal, ada haram. Oke, anak sekalian, ini karena lampunya sudah nyala, saya tunjukkan sedikit tentang video di mana tadi di Tomohon, nggih. Ya, perhatikan. Aduh, lampunya mati lagi. Alhamdulillah. Oke, saya tunjukkan di sini aja. Nah, ini gambarnya, bisa kalian lihat ya, walaupun sedikit. Bagaimana praktek jual beli binatang haram di mana? Di Mohon. Ini ada katak, ada tikus, ada ular, ada apa lagi? Buaya ada enggak? Nggak tahu. Oke, sekarang kalian buka tabel refleksi di halaman 52. Kalian checklist kira-kira pahamnya sangat baik atau cukup baik atau kurang baik. Silakan kalian refleksikan di dalam tulisan tersebut. Sangat baik, cukup baik, bagus. Memahami binatang yang halal dagingnya sangat baik. Cara menyembelih binatang sangat baik. Menganalisis binatang halal dan haram cukup baik, berarti belum sempurna pemahamannya. Menyajikan klasifikasi cukup baik, bagus. Rata-rata untuk binatang halalnya sangat baik, tapi untuk menganalisisnya mana yang halal, mana yang haram cukup baik, bagus. Oke, terakhir kita review bersama-sama. Sekali lagi, binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya oleh umat Islam. Ada berapa jenis tadi? Dua. Satu, karena zatnya sudah haram. Yang kedua, karena sebab. Nah, maka anakku sekalian, sebagai umat Islam, kita harus menghindari mengonsumsi binatang haram. Sebaliknya,
kita harus mengonsumsi binatang halal. Kenapa? Karena binatang halal kalau kita makan akan berdampak positif. Sebaliknya, binatang haram yang kita makan akan berdampak negatif. Sebagai tambahan, untuk pelengkap materi hari ini, ada tugas yang bisa kalian dikerjakan di rumah untuk menganalisis sampai mana kepahaman kalian tentang materi hari ini. Tugas ini kalian kerjakan di rumah. Nah, untuk menganalisis sebagaimana pelajaran yang kita bahas bersama, sejauh mana kalian memahami materi tersebut. Anakku sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana pembelajaran hari ini? Halo, seru? Alhamdulillah. Oke, tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini Allah berikan kefahaman, kemanfaatan, dan keberkahan. Sekali lagi, mari mengonsumsi binatang halal dan mari kita jauhi binatang haram. Sekian dari Ustadz. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini ada manfaatnya, dan mari kita baca bersama-sama doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa di rumah tetap belajar, tetap ibadah, tetap nurut sama orang tua. Dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.